Aku mengusir mertuaku yang serakah dari rumah mewahku sendiri setelah dia diam-diam membobol brankas rahasiaku. Dia memaki dan menuduhku pelit pada putranya. Namun, senyum congkaknya seketika luntur saat kubongkar satu rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sonia. Di usiaku yang menginjak 32 tahun, banyak orang mengatakan bahwa hidupku adalah definisi dari sebuah kesempurnaan. Aku memiliki wajah yang cukup menawan, tubuh yang terawat, dan yang paling penting, aku adalah seorang pengusaha wanita yang sukses. Bisnis klinik kecantikan yang kurintis dari nol sejak aku masih duduk di bangku kuliah kini telah berkembang pesat, dan memiliki belasan cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Berkat kerja kerasku selama bertahun-tahun, aku berhasil membeli sebuah rumah mewah berlantai 2 di salah satu kawasan paling elit dan eksklusif di ibu kota. Rumah ini adalah istanaku, tempat aku menuangkan segala impianku, dengan pilar-pilar kokoh, lantai marmer impor yang selalu mengkilap, dan sebuah taman belakang lengkap dengan kolam renang yang asri. Selain kesuksesan karir, aku juga memiliki seorang suami yang dari luar terlihat sangat sempurna bernama Dimas. Dimas adalah pria yang tampan, selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal setiap kali pergi ke kantor. Teman-temanku seringkali memuji betapa beruntungnya aku mendapatkan suami seperti Dimas, seorang pria karir yang menduduki jabatan direktur di sebuah perusahaan kontraktor. Namun, di balik semua kemewahan dan citra keluarga harmonis yang selalu kami tampilkan di depan publik, ada sebuah realitas pahit yang hanya diketahui olehku dan Dimas. Perusahaan yang dipimpin oleh Dimas sebenarnya sedang berada di ujung tanduk. Sudah hampir 2 tahun belakangan ini, bisnisnya terus mengalami kerugian besar akibat salah urus dan beberapa proyek yang gagal total. Demi menjaga harga diri dan martabat suamiku di depan orang banyak, aku rela turun tangan. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk keluarga besarnya, aku yang mengambil alih seluruh beban finansial keluarga. Aku yang membayar cicilan rumah mewah ini, meskipun sertifikatnya atas namaku sendiri. Aku yang melunasi tagihan 2 mobil mewah yang terparkir di garasi kami. Bahkan, aku seringkali menyuntikkan dana ke perusahaan Dimas dengan alasan pinjaman modal, agar perusahaannya tidak benar-benar gulung tikar, dan dia tetap bisa pergi ke kantor dengan kepala tegak. Aku melakukan semua ini semata-mata karena aku mencintainya dan berharap suatu saat nanti perusahaannya bisa kembali stabil. Aku tidak pernah mengeluh, dan aku selalu berusaha menjaga perasaannya agar dia tidak merasa rendah diri sebagai seorang kepala keluarga. Namun, kesabaranku mulai diuji dengan cara yang paling tidak terduga pada suatu pagi yang cerah di hari Minggu. Hari itu, aku sedang bersantai di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh chamomile dan membaca laporan keuangan bulananku. Dimas sedang asyik bermain golf bersama teman-temannya. Tiba-tiba, suara bel pintu depan berbunyi nyaring, memecah keheningan rumahku. Bei Inah, asisten rumah tanggaku yang sudah bekerja denganku selama 5 tahun, bergegas membukakan pintu. Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar suara keributan kecil di area pintu masuk. Suara seorang wanita yang sangat kukenal, berbicara dengan nada tinggi dan penuh tuntutan, memerintahkan sopir taksi untuk menurunkan barang-barangnya dengan hati-hati. Perasaanku langsung tidak enak. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja kaca dan berjalan menuju pintu depan. Mataku terbelalak saat melihat pemandangan di hadapanku. Di sana, berdiri tegak dengan dagu terangkat, adalah ibu mertuaku, Bu Ratna. Dia mengenakan gaun bermotif bunga-bunga yang mencolok, kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, dan perhiasan emas yang menumpuk di leher dan pergelangan tangannya. Di sisinya, terdapat 3 buah koper berukuran sangat besar yang tampak berat. Belum sempat aku membuka mulut untuk mengucapkan salam, ibu mertuaku sudah melangkah masuk begitu saja, melewati Bei Inah seolah asisten rumah tanggaku itu tidak terlihat. Dia melepaskan kacamata hitamnya, menatap ke sekeliling ruangan dengan tatapan menilai, lalu mendengus pelan. Sonia, kamu ini bagaimana sih? Masa ibu datang jauh-jauh dari kampung? Tidak ada yang menyambut di depan pagar? Pembantumu ini juga lamban sekali kerjanya. Bawa masuk koper-koper ibu ke dalam. Awas jangan sampai lecet. Itu koper mahal. Seru Bu Ratna dengan suara lantangnya yang khas, menunjuk ke arah Bei Inah. Aku berusaha menarik napas panjang, menekan rasa kaget dan kesal yang mulai menjalar di dadaku. Aku melangkah maju, memaksakan sebuah senyuman sopan di bibirku,
lalu meraih tangan kanannya untuk mencium punggung tangannya sebagai tanda hormat. Selamat datang, Ibu. Maaf, Sonia benar-benar tidak tahu kalau Ibu mau datang hari ini. Dimas juga tidak bilang apa-apa sama Sonia. Kalau Ibu mengabari sebelumnya, Sonia pasti akan menyuruh sopir untuk menjemput Ibu di bandara supaya Ibu tidak perlu repot-repot naik taksi. Kataku selembut mungkin, berusaha menjaga suasana agar tetap kondusif. Bu Ratna menarik tangannya dari genggamanku dengan cepat, lalu mengibas-ngibaskan tangannya di udara seolah merasa kepanasan. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mengusapkan jarinya ke atas meja konsol kayu jati, seolah sedang memeriksa apakah ada debu yang menempel di sana. Memangnya Ibu harus lapor dulu sama kamu kalau mau datang ke rumah anak Ibu sendiri? Ini kan rumah Dimas, anak kandung Ibu. Anak laki-laki Ibu yang sudah bersusah payah banting tulang siang dan malam untuk membelikan rumah sebesar istana ini buat istrinya. Masa Ibu mau numpang menginap di rumah hasil keringat anak sendiri harus pakai surat izin segala? Balasnya dengan nada yang sangat sinis dan menyudutkan. Kalimat itu langsung menusuk tepat di ulu hatiku. Darahku mendidih mendengarnya. Rumah hasil keringat Dimas? Jangankan untuk membeli rumah mewah di kawasan elit ini, untuk membayar listrik bulanan rumah ini saja Dimas sudah tidak mampu sejak 2 tahun lalu. Seluruh batu bata, pilar, perabotan, hingga selembar karpet yang sedang diinjak oleh ibu mertuaku ini adalah hasil dari jerih payahku sendiri, dari keringatku membangun bisnis klinik kecantikan. Namun, aku teringat pada janjiku kepada Dimas untuk selalu menjaga rahasia kebangkrutannya di depan keluarganya. Dimas selalu memohon padaku agar ibunya tidak tahu kondisi aslinya, karena ibunya memiliki riwayat darah tinggi dan sangat membanggakan Dimas sebagai anak laki-laki tersukses di keluarganya. Demi janjiku pada suamiku, aku menelan bulat-bulat amarahku. Aku memaksakan senyum yang terasa sangat kaku di wajahku. Bukan begitu maksud Sonia, Bu. Sonia hanya khawatir ibu kelelahan di jalan. Ya sudah, ibu pasti capek setelah penerbangan. Bei Inah, tolong bawakan koper-koper ibu ke kamar tamu di lantai bawah ya. Ibu mau minum apa? Biar Sonia buatkan. Kamar tamu di lantai bawah, yang di dekat dapur itu, enak saja kamu. Ibu ini ibunya Dimas, ibu mertuamu, bukan tamu biasa. Ibu mau tidur di kamar utama yang di atas, yang jendelanya menghadap ke kolam renang. Kamu dan Dimas pindah saja ke kamar lain. Ibu butuh kamar yang luas dan kasur yang paling empuk supaya badan ibu tidak sakit-sakit. Tuntutnya tanpa rasa bersalah. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Kamar utama di lantai atas adalah kamar pribadiku dan Dimas. Di sana terdapat banyak barang pribadiku, termasuk ruang kerjaku yang menyatu dengan kamar tersebut. Meminta tuan rumah untuk pindah dari kamar utamanya sendiri adalah sebuah kelancangan yang luar biasa. Maaf, Bu. Kamar utama itu kamar Sonia dan Dimas. Barang-barang kami sangat banyak di sana, dan ada ruang kerja Sonia juga. Di lantai 2 ada kamar tamu utama yang sangat luas, ukurannya hampir sama dengan kamar kami. Kasurnya juga baru dan sangat empuk. Pemandangannya langsung menghadap ke taman depan. Ibu tidur di sana saja ya? Pasti ibu nyaman. Tolakku dengan halus namun tegas. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu mertuaku, menguasai ruang pribadiku. Bu Ratna mendelik tajam ke arahku. Wajahnya memerah karena marah. Kamu ini jadi menantu kok pelit dan perhitungan sekali sama mertua sendiri? Baru diminta tukar kamar saja susahnya minta ampun. Nanti ibu laporkan sama Dimas kelakuan istrinya ini. Biar tahu rasa kamu. Ingat ya, Sonia, kalau bukan karena anakku yang sukses, kamu tidak akan bisa tinggal di rumah senyaman ini. Kamu itu cuma numpang hidup enak dari harta suamimu. Lagi-lagi kata-kata itu keluar dari mulutnya. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Aku benar-benar harus menahan diri agar tidak langsung meneriakkan kebenaran di depan wajahnya saat itu juga. Beruntung, sebelum perdebatan ini semakin panjang dan memanas, suara mobil Dimas terdengar memasuki pelataran garasi. Beberapa saat kemudian, suamiku melangkah masuk ke dalam rumah dengan menenteng tas stick golfnya. Wajahnya tampak terkejut bukan main saat melihat ibunya sedang berdiri tegak di ruang tamu dengan wajah bersungut-sungut. Ibu kapan sampai? Kok tidak menelepon Dimas dulu kalau mau ke Jakarta? Tanya Dimas sambil bergegas menghampiri ibunya dan mencium tangannya. Baru saja sampai, Dimas. Ibu kangen sekali sama kamu. Makanya ibu langsung datang ke sini rencananya mau menginap agak lama. Tapi baru juga sampai, istrimu ini sudah bikin ibu darah tinggi.
Ibu cuma minta tidur di kamar atas. Dia malah mengusir ibu ke kamar lain. Dia merasa paling berkuasa di rumah ini rupanya. Adu Bu Ratna dengan gaya yang dilebih-lebihkan, seolah-olah dia adalah korban dari kekejamanku. Dimas menatapku dengan pandangan memohon. Pandangan yang sangat kubenci karena itu artinya aku yang harus selalu mengalah demi menutupi ketidakmampuannya bersikap tegas. Dimas berjalan mendekatiku, memegang kedua bahuku dengan lembut, lalu berbisik di telingaku dengan suara yang sangat pelan agar tidak terdengar oleh ibunya. Sayang, aku mohon sama kamu. Tolong mengerti keadaan ibu ya. Dia sudah tua, wajar kalau permintaannya aneh-aneh. Biarkan saja dia tidur di kamar tamu yang di lantai 2, nanti aku yang bujuk pelan-pelan supaya dia mau. Kamu sabar ya, demi aku. Aku janji ibu tidak akan lama di sini, bujuk Dimas dengan suara memelas. Aku menatap mata suamiku dalam-dalam. Ada rasa kecewa yang mulai menumpuk di hatiku. Kenapa selalu aku yang harus mengerti? Kenapa dia tidak berani menjelaskan kepada ibunya bahwa ini adalah rumahku dan ibunya harus menghormati aturan di rumah ini? Namun, pada akhirnya, aku hanya bisa menganggukkan kepala dengan berat hati. Baiklah. Aku akan minta Bei Inah untuk merapikan kamar tamu utama di lantai 2 untuk ibumu. Tapi tolong, Dimas, kamu harus ingat bahwa aku juga butuh ketenangan di rumahku sendiri. Jawabku dengan nada datar, menekankan kata, rumahku, agar Dimas sadar posisinya. Dimas tersenyum lega, lalu kembali menghampiri ibunya dan merayunya dengan berbagai kata manis hingga akhirnya Bu Ratna bersedia menempati kamar tamu utama di lantai 2. Hari pertama kedatangan mertuaku sudah berhasil membuat tekanan darahku naik. Dan firasat buruk di dalam hatiku mengatakan bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian mimpi buruk yang akan merusak kedamaian istanaku. Firasat burukku terbukti benar. Kehadiran Bu Ratna di rumah ini benar-benar membawa petaka bagi ketenanganku. Baru 3 hari dia menginap, namun rasanya seperti sudah 3 tahun. Sejak hari pertama, Bu Ratna sudah bertingkah layaknya nyonya besar pemilik tunggal rumah mewah ini. Dia memerintah Bei Inah dan asisten rumah tanggaku yang lain dengan cara yang sangat kasar, seolah mereka adalah budak yang tidak punya harga diri. Dia juga mulai mencampuri segala urusan di rumah ini, mulai dari menu makanan sehari-hari, jadwal menyiram tanaman, hingga penempatan perabotan di ruang keluarga. Setiap pagi, ruang makan selalu menjadi medan pertempuran kecil bagiku. Bu Ratna selalu memiliki hal untuk dikeluhkan mengenai makanan yang disajikan di atas meja. Padahal, aku selalu memastikan koki di rumahku memasak makanan dengan bahan-bahan premium dan bergizi tinggi. Sonia, ini masakan apa sih? Sayur sop kok rasanya hambar begini? Tidak ada gurih-gurihnya sama sekali. Terus ini ikan salmon? Ibu tidak suka ikan mentah yang dagingnya merah begini? Amis. Ibu mau ikan gurame goreng kering pakai sambal terasi. Dimas itu dari kecil selalu makan masakan ibu yang bumbunya berani. Kasihan anak ibu kalau setiap hari harus makan makanan hambar seperti orang sakit begini. Pantas saja badannya sekarang agak kurusan. Gerutu Bu Ratna sambil melempar sendoknya ke atas piring hingga menimbulkan suara dentingan yang keras. Aku yang sedang mengunyah rotiku berusaha menelan makananku dengan susah payah. Aku melirik ke arah Dimas yang duduk di seberangku. Seperti biasa, suamiku itu hanya menundukkan kepala, sibuk mengaduk-aduk kopinya tanpa berani mengangkat wajah, apalagi membela istrinya. Ibu, itu namanya salmon panggang, sangat bagus untuk kesehatan jantung. Kalau ibu mau gurame goreng, nanti siang Sonia suruh orang dapur untuk masakan khusus untuk ibu. Tapi tolong, Bu, hargai makanan yang sudah dimasak. Jawabku dengan nada setenang mungkin, meskipun di dalam hatiku rasanya ingin sekali menumpahkan kopi panas ini ke wajah sombongnya. Halah, alasan saja kamu. Bilang saja kamu pelit beli bumbu dapur. Jangan mentang-mentang rumah ini besar, tapi urusan makan kamu irit-irit. Uang belanja dari Dimas pasti besar kan? Jangan kamu simpan sendiri buat beli tas-tas mahalmu itu. Pakai untuk melayani suami dan mertuamu dengan benar. Ketusnya lagi sambil melotot ke arahku. Aku hanya bisa tersenyum sinis dalam hati. Uang belanja dari Dimas? Sudah 2 tahun ini Dimas tidak pernah memberikan uang belanja sepeser pun padaku. Jangankan untuk uang belanja bulanan, untuk mengisi bensin mobilnya sendiri saja terkadang dia diam-diam mengambil uang dari dompetku saat aku sedang mandi. Namun sekali lagi, demi menutupi aib suamiku, aku memilih untuk bungkam. Sikap materialistis Bu Ratna semakin hari semakin menjadi-jadi. Setelah mengkritik urusan dapur, kini dia mulai menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dari klinik dan merasa sangat lelah,
Aku mendapati ruang keluarga berantakan dengan berbagai katalog furnitur yang berserakan di atas meja. Bu Ratna sedang duduk di sofa sambil berbicara dengan Dimas. Dimas, kamar tamu yang ibu tempati itu wallpapernya sudah kuno sekali, warnanya terlalu pucat, bikin ibu pusing kalau melihatnya. Terus ranjangnya juga kurang besar. Ibu mau kamu panggilkan tukang interior besok. Ibu mau ganti wallpapernya dengan warna emas biar kelihatan lebih mewah seperti kamar raja. Sekalian ibu mau minta dibelikan televisi layar datar yang paling besar untuk di kamar ibu, supaya ibu tidak bosan, tuntut Bu Ratna dengan santainya. Aku langsung menghentikan langkahku di anak tangga. Mataku menatap tajam ke arah Dimas, menuntut penjelasan dan ketegasannya. Dimas terlihat sangat gugup. Dia mengusap tengkuknya yang tidak gatal, matanya bergerak gelisah menatapku dan ibunya secara bergantian. Ibu. Kamar itu kan baru direnovasi tahun lalu oleh Sonia. Wallpapernya juga masih sangat bagus. Itu pesanan khusus dari luar negeri. Televisi di ruang keluarga kan sudah besar sekali. Bu, ibu bisa menonton di sini saja, jawab Dimas dengan suara bergetar, mencoba memberikan pengertian. Bu Ratna langsung menggebrak meja dengan keras, membuat Dimas terlonjak kaget. Kamu ini bagaimana sih, Dimas? Masa untuk ibumu sendiri yang sudah melahirkan dan membesarkanmu kamu perhitungan? Uangmu kan banyak. Perusahaanmu besar. Jangan mau disetir sama istrimu ini. Pasti istrimu yang melarang kamu memanjakan ibumu sendiri kan? Sonia, kamu ini memang menantu yang tidak tahu diuntung. Aku melangkah turun dari tangga dengan tenang, berjalan mendekati sofa tempat mereka duduk. Aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku dengan tatapan dingin yang tak terbantahkan. Maaf, Bu. Bukan Dimas yang perhitungan. Tapi kamar itu desainnya sudah saya atur sedemikian rupa agar senada dengan seluruh konsep rumah ini. Saya tidak akan mengizinkan ada tukang yang membongkar kamar itu hanya untuk mengganti wallpaper yang masih sangat baru dan bagus. Kalau ibu merasa bosan di kamar, ibu bisa jalan-jalan di taman belakang atau menonton di ruang keluarga ini. Ucapku dengan suara tegas dan intonasi yang jelas, memastikan dia mengerti bahwa keputusan ada di tanganku. Bu Ratna berdiri dari duduknya, wajahnya merah pada menahan amarah. Kamu berani melawan ibu. Ini rumah anakku. Harta suami adalah milik suami, dan sebagai ibu, aku berhak menikmati hasil kerja keras anakku. Kamu sebagai istri harusnya tunduk dan patuh. Dimas, lihat istrimu ini. Benar-benar tidak punya sopan santun sama orang tua. Dimas segera berdiri, mencoba menenangkan ibunya. Ibu, sudah Bu, jangan marah-marah. Nanti tensi ibu naik lagi. Iya, nanti Dimas belikan televisi baru untuk di kamar ibu. Sudah ya, ibu tenang dulu. Dimas kembali mengalah, dan parahnya, dia memberikan janji yang aku tahu pasti tidak akan bisa dia penuhi tanpa menggunakan uangku. Aku menatap Dimas dengan tatapan kecewa yang mendalam, lalu berbalik badan dan melangkah menuju kamar utamaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, puncak dari segala kekesalanku terjadi pada akhir pekan itu. Aku sedang berada di ruang kerjaku yang terletak di dalam kamar utama, sibuk memeriksa laporan penjualan dari cabang-cabang klinikku. Pintu ruang kerjaku memang selalu kukunci rapat menggunakan sistem keamanan sidik jari, karena di dalamnya terdapat sebuah brankas besar tersembunyi di balik lukisan dinding. Brankas itu berisi seluruh dokumen penting milikku. Sertifikat tanah, surat kepemilikan saham, perhiasan berharga, dan dokumen rahasia lainnya yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara riuh tawa dan obrolan dari lantai bawah. Suaranya sangat ramai, seperti ada puluhan orang di ruang tamuku. Karena penasaran, aku keluar dari ruang kerja dan berjalan perlahan menuju balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke ruang keluarga di lantai bawah. Betapa terkejutnya aku melihat pemandangan di bawah sana. Ruang keluargaku yang biasanya rapi kini dipenuhi oleh sekitar 10 orang wanita parubaya dengan dandanan menor dan perhiasan yang menyilaukan mata. Mereka sedang asyik menikmati hidangan mahal yang entah sejak kapan dipesan, sambil tertawa-tawa. Di tengah-tengah mereka, duduklah Bu Ratna dengan gaya angkuh, sedang menuangkan teh untuk teman-temannya. Rupanya, ibu mertuaku itu mengadakan acara arisan bersama teman-teman sosialitanya di rumahku tanpa meminta izin sedikitpun kepadaku. Aku berdiri mematung di atas balkon, berniat turun untuk menegur, namun langkahku terhenti saat telingaku menangkap percakapan mereka. Wah, Jeng Ratna, hebat sekali anakmu si Dimas itu ya. Bisa membelikan rumah mewah di kawasan elit begini.
Perabotannya juga mahal-mahal, semua ini kelihatannya. Jati asli kan ini? Puji salah satu teman arisannya sambil mengelus lengan sofa kesayanganku. Bu Ratna tertawa puas, menyombongkan diri dengan suara yang sengaja dikeraskan. Oh, jelas dong. Jeng, Dimas itu kan direktur perusahaan kontraktor besar. Proyeknya di mana-mana. Membeli rumah seperti ini mah kecil buat anakku. Sayangnya, menantuku itu loh, si Sonia, kurang bersyukur. Loh, kenapa dengan menantumu, Jeng? Bukannya dia juga punya bisnis? Tanya teman yang lain penasaran. Halah, bisnis apaan? Klinik kecantikan kecil-kecilan doang. Paling penghasilannya cuma cukup buat beli lipstik. Jawab Bu Ratna dengan nada meremehkan yang membuat darahku mendidih ke ubun-ubun. Dia itu enak banget hidupnya. Cuma numpang hidup mewah dari harta anakku. Kerjanya cuma di rumah, murung diri di kamar depan laptop. Entah ngapain. Anakku yang capek banting tulang, dia yang tinggal menikmati hasilnya. Makanya ibu sengaja ajak kalian ke sini, biar kalian tahu hasil keringat anak laki-laki kebanggaan ibu. Wanita-wanita itu mengangguk-angguk setuju. Beberapa di antaranya menatap sekeliling rumahku dengan pandangan iri sekaligus merendahkan sosokku yang sedang dibicarakan. Tanganku mencengkeram pembatas balkon dari kayu ukir itu dengan sangat kuat. Nafasku memburu menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Mertuaku yang benalu ini tidak hanya menguasai rumahku, merusak ketenanganku, tapi kini dia secara terang-terangan menghina dan merendahkan harga diriku di depan orang luar dengan menggunakan kebohongan yang diciptakan oleh anak laki-lakinya yang pengecut. Cukup. Batas kesabaranku sudah habis. Aku tidak bisa lagi bersikap pasif dan membiarkan diriku terus diinjak-injak di dalam istanaku sendiri. Jika Dimas tidak bisa mendidik ibunya, maka aku sendiri yang akan memberikan pelajaran berharga kepada wanita tua yang gila harta ini. Aku berbalik kembali ke dalam kamarku, melangkah menuju ruang kerja rahasiaku. Mataku menatap tajam ke arah lukisan dinding yang menyembunyikan brankasku. Saatnya aku menyiapkan segala senjata yang kubutuhkan. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku akan membiarkan ibu mertuaku itu terbang setinggi-tingginya dengan kesombongannya, sebelum akhirnya aku menghempaskannya keras ke tanah kenyataan. Aku tersenyum dingin di dalam ruangan yang sunyi itu. Tunggu saja kejutannya, ibu mertua. Acara arisan laknat itu akhirnya selesai menjelang maghrib. Suara tawa melengking dan obrolan pamer harta dari teman-teman sosialita ibu mertuaku perlahan menghilang dari balik pintu depan. Aku melangkah turun dari lantai 2 dengan langkah gontai, menatap nanar ke arah ruang keluargaku yang kini berubah layaknya kapal pecah. Remah-remah kue berserakan di atas karpet bulu kesayanganku, noda tumpahan sirup lengket mengotori meja kaca, dan aroma parfum menyengat yang bercampur aduk membuat kepalaku pening bukan main. Di tengah kekacauan itu, kulihat Bei Inah sedang berjongkok, membersihkan noda lengket itu dengan wajah kelelahan, sementara ibu mertuaku duduk santai di sofa sambil mengipasi dirinya sendiri dengan majalah mode. Bei Inah, itu yang di ujung karpet dibersihkan pakai cairan khusus ya, jangan sampai nodanya membekas. Karpet mahal itu, belinya pakai uang Dimas. Perintah Bu Ratna tanpa menoleh sedikit pun ke arah asisten rumah tanggaku yang sudah bersimbah peluh. Aku menarik napas panjang, berusaha menetralkan gemuruh di dadaku sebelum menghampiri mereka. Bei Inah, tinggalkan saja dulu. Biar besok pagi dilanjutkan. Bibi istirahat saja di belakang, sudah malam, kataku dengan nada lembut kepada Bei Inah. Bei Inah menatapku dengan sorot mata penuh terima kasih, mengangguk hormat, lalu bergegas pergi ke area belakang rumah. Keputusanku itu jelas memancing amarah ibu mertuaku. Bu Ratna membanting majalahnya ke atas meja, menatapku dengan mata melotot. Kamu ini bagaimana sih, Sonia? Rumah berantakan begini kok pembantunya disuruh istirahat? Kalau semutnya datang bagaimana? Karpetnya jadi sarang kuman. Kamu ini memang tidak becus mengurus rumah. Pantas saja Dimas kelihatan tidak terurus akhir-akhir ini. Omelnya panjang lebar. Aku menatapnya dingin. Rumah ini berantakan karena tamu-tamu ibu, bukan karena saya. Dan saya rasa, menghargai tenaga orang lain yang sudah bekerja seharian jauh lebih penting daripada sekadar membersihkan noda yang bisa dikerjakan besok. Kalau ibu merasa risih, ibu bisa membersihkannya sendiri malam ini. Tanpa menunggu balasan dari mulutnya yang pasti akan semakin berbisa, aku membalikkan badan dan berjalan kembali menaiki tangga. Aku bisa mendengar dengusan kasarnya dan rentetan gerutuan yang menyebutku sebagai menantu durhaka, tapi aku sudah tidak peduli. Telingaku seolah sudah kebal dengan segala caci makinya. Tujuanku saat ini hanya satu, ruang kerjaku.
Tempat paling aman di rumah ini, satu-satunya wilayah yang belum terjamah oleh tangan serakah mertuaku. Ruang kerjaku terletak di sebelah kamar utama. Pintu kayunya yang tebal dan kokoh selalu terkunci rapat. Aku tidak menggunakan kunci konvensional, melainkan pemindai sidik jari dan kode angka yang hanya diketahui olehku sendiri. Di dalam ruangan itu, selain meja kerja berbahan kayu eboni dan rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit, terdapat sebuah rahasia besar. Di balik sebuah lukisan abstrak berukuran besar yang menempel di dinding, tersembunyi sebuah brankas baja bertingkat-tingkat keamanan tinggi. Di sanalah aku menyimpan seluruh dokumen vital perusahaan, sertifikat aset, perhiasan peninggalan almarhumah ibuku, dan tumpukan uang tunai untuk dana darurat. Keesokan harinya, karena merasa kurang enak badan, aku memutuskan untuk bekerja dari rumah. Aku mengurung diri di ruang kerja sejak pagi, menyelesaikan beberapa laporan keuangan klinik yang tertunda. Menjelang siang, saat aku sedang fokus menatap layar laptop, telingaku menangkap suara langkah kaki yang mengendap-endap mendekati pintu ruang kerjaku. Aku mematikan suara musik klasik yang sedari tadi menemaniku bekerja, lalu menahan napas, memasang telinga baik-baik. Terdengar suara kenop pintu diputar berulang kali dengan kasar. Klek, klek, klek. Tentu saja pintu itu tidak bergeming. Kemudian, aku mendengar suara decakan kesal dari luar. Itu suara Bu Ratna. Dikunci rapet amat sih ini ruangan. Pintu pakai mesin segala, gumamnya dengan nada jengkel. Aku bisa membayangkan wajahnya yang berkerut penasaran di balik pintu. Aku melirik ke arah layar kecil di sudut mejaku yang terhubung dengan kamera CCTV tersembunyi di lorong lantai 2. Benar saja, di layar itu tampak ibu mertuaku sedang berdiri di depan pintu ruang kerjaku, mencoba mengintip dari celah bawah pintu, lalu mengetuk-ngetuk panel pemindai sidik jari dengan kuku merahnya. Sonia. Kamu di dalam tidak? Buka pintunya. Ibu mau lihat ada apa di dalam sini kok sampai dikunci segala. Teriaknya sambil menggedor pintu lumayan keras. Aku tersenyum sinis. Aku sengaja tidak menjawab. Kubiarkan dia terus menggedor dan memanggil namaku hingga akhirnya dia menyerah karena kelelahan sendiri. Dari layar monitor, kulihat dia melangkah pergi sambil terus mengomel tak karuan. Kejadian itu membuatku sadar akan satu hal. Obsesi mertuaku terhadap harta sudah mencapai titik yang sangat membahayakan. Dia mulai mengendus keberadaan ruang pribadiku dan rasa penasarannya pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Firasatku tidak meleset. Malam harinya, setelah makan malam yang lagi-lagi dipenuhi dengan kritik pedas atas masakanku, aku pergi ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Dapur di rumahku terhubung langsung dengan ruang keluarga namun dibatasi oleh sebuah partisi kayu berongga. Saat aku menuangkan air ke dalam gelas, aku tak sengaja mendengar percakapan antara Dimas dan ibunya di ruang keluarga. Suara televisi sengaja dikecilkan, menandakan ada pembicaraan serius di antara mereka berdua. Dimas, kamu itu sebagai suami harus tegas sama istrimu. Jangan mau dikangkangi terus. Suara Bu Ratna terdengar berapi-api, meski dia berusaha menekannya agar tidak terlalu keras. Ada apa lagi sih? Bu, Sonia salah apa lagi hari ini? Perasaan tadi di meja makan dia diam saja. Jawab Dimas dengan nada malas dan lelah. Kamu tahu ruangan di sebelah kamarmu itu? Yang pintunya pakai kunci sidik jari itu? Tadi siang ibu coba buka. Tidak bisa. Ibu ketok-ketok juga istrimu tidak mau buka. Padahal ibu tahu dia ada di dalam. Kamu tahu tidak apa isi ruangan itu? Tanya ibunya dengan nada penuh curiga. Itu ruang kerja Sonia, Bu. Isinya cuma berkas-berkas klinik, komputer, sama buku-buku medis. Tidak ada apa-apa di sana. Ibu tidak usah penasaran, itu area kerjanya. Sonia memang tidak suka diganggu kalau sedang bekerja. Jelas Dimas berusaha menenangkan. Halah, kamu ini bodoh atau polos sih? Dimas? Ruangan cuma isi kertas kok sampai dikunci pakai alat canggih begitu. Ibu ini sudah makan asam garam kehidupan. Firasat ibu mengatakan istrimu itu menyembunyikan sesuatu di sana. Pasti dia menyembunyikan uangmu. Dia menimbun harta dari jatah belanja yang kamu kasih, lalu dia simpan di sana supaya ibu dan keluarga kita tidak bisa minta. Dasar perempuan pelit. Licik dia itu, Dimas. Tuduh Bu Ratna dengan sangat kejam. Aku meremas gelas di tanganku erat-erat. Darahku seakan berhenti mengalir saking marahnya. Beraninya wanita tua itu menuduhku menyembunyikan uang anaknya, padahal selama 2 tahun ini anaknya lah yang hidup dari uangku. Ibu jangan sembarangan menuduh. Sonia tidak mungkin seperti itu. Lagi pula uang belanjanya kan
Kalimat Dimas menggantung. Dia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Dia terlalu pengecut untuk mengakui kepada ibunya bahwa dia sudah lama bangkrut dan tidak pernah lagi memberikan uang belanja. Kan apa? Tuh kan kamu ragu. Dengar ya, Dimas, kamu itu laki-laki, kepala keluarga. Harta suami itu milik suami, dan ibu berhak atas hasil keringatmu. Kalau istrimu berani menyembunyikan uangmu di rumah ini, kamu harus paksa dia buka ruangan itu. Jangan-jangan di dalamnya ada brankas isi emas batangan dan sertifikat rumah ini yang diam-diam dia balik nama jadi namanya sendiri. Kamu harus periksa, Dimas. Provokasi Bu Ratna semakin liar dan tidak masuk akal. Alih-alih membela kehormatanku dan mengatakan kebenaran, suamiku yang sangat kubanggakan di masa lalu itu justru menghela napas panjang dan berkata, "Iya, Bu. Nanti pelan-pelan Dimas coba tanyakan ke Sonia apa isi ruangan itu. Ibu tenang saja. Jangan dipikirkan terus, nanti darah tinggi ibu kumat lagi." Jawaban Dimas bagaikan godam yang menghantam dadaku. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bantahan. Dia membiarkan ibunya terus memiliki persepsi buruk tentangku hanya demi menyelamatkan harga dirinya yang sebenarnya sudah hancur lebur. Malam itu, sambil berdiri di balik partisi dapur yang temaram, cinta dan rasa hormat yang tersisa di hatiku untuk Dimas menguap tak bersisa. Air mata kekecewaan menetes di pipiku, namun segera kuhapus dengan kasar. Aku kembali ke kamarku dan langsung masuk ke ruang kerja. Kututup pintu dan kupastikan terkunci rapat. Aku berdiri di depan lukisan dinding, memasukkan kode rahasia, lalu memutar tuas brankas baja itu. Pintu berat itu terbuka dengan suara decitan pelan. Aku menatap tumpukan dokumen, sertifikat, dan perhiasan di dalamnya. Jika mertuaku berpikir aku menyembunyikan harta di sini, maka dia benar. Tapi ini bukan harta anaknya, melainkan hartaku sendiri. Dan jika Dimas memilih untuk terus bermain dalam sandiwara konyol ini bersama ibunya, maka aku harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku mulai menyusun ulang isi brankas, memisahkan dokumen-dokumen yang sekiranya akan kubutuhkan jika suatu saat badai besar benar-benar menghantam rumah tanggaku. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun hasil keringatku jatuh ke tangan mereka berdua. Tidak akan pernah. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang tajam. Sikap Bu Ratna semakin semena-mena, dan kelambanan Dimas dalam mengambil sikap membuatku semakin muak. Aku mulai menjaga jarak dari mereka berdua, menghabiskan lebih banyak waktuku di klinik atau mengurung diri di ruang kerjaku. Namun, tampaknya semesta memang sedang bekerja untuk membuka mataku selebar-lebarnya atas kebusukan yang disembunyikan oleh suamiku sendiri. Semuanya terbongkar bermula dari sebuah notifikasi kecil di layar ponselku. Siang itu, aku sedang memimpin rapat evaluasi bulanan bersama para manajer cabang di ruang pertemuanku. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar pendek. Aku melirik sekilas, dan mataku langsung tertuju pada sebuah pesan pop-up dari aplikasi mobile banking pribadiku. Transaksi berhasil. Kartu kredit ekstensi 8.910. Pembayaran di butik mewah, La Elegance, senilai 45 juta rupiah. Aku mengernyitkan dahi. Rapat yang sedang berlangsung seolah menjadi samar di telingaku. Aku segera membuka aplikasi tersebut untuk memastikan. Benar saja, ada transaksi sebesar 45 juta rupiah yang baru saja terjadi. Kartu kredit berekstensi itu adalah kartu tambahan yang kubuat khusus untuk Dimas sekitar setahun yang lalu, atas namanya, namun tagihannya otomatis terpotong dari rekening pribadiku. Aku memberikan kartu itu kepadanya semata-mata untuk kondisi darurat. Seperti saat dia harus menjamu klien penting atau mobilnya mogok di jalan, mengingat perusahaannya sedang tidak memiliki arus kas sama sekali. Aku sudah mewanti-wanti Dimas agar tidak menggunakan kartu itu untuk hal-hal konsumtif, dan selama ini dia cukup patuh. Tapi hari ini, butik mewah, 45 juta, maaf, semuanya. Rapat kita skor 10 menit. Potongku tiba-tiba, membuat semua manajerku terdiam kebingungan. Aku segera keluar dari ruang rapat, berjalan cepat menuju toilet wanita yang sepi, lalu segera menekan nomor kontak Dimas. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua bernada sibuk. Baru pada panggilan ketiga, suara Dimas terdengar dari seberang sana, diiringi suara bising kendaraan di latar belakang. "Halo? Sayang? Ada apa?" "Aku lagi di jalan nih mau ketemu orang proyek." Jawabnya dengan nada yang terdengar dibuat-buat santai. "Kamu di mana, Dimas?" "Aku baru saja dapat notifikasi pemakaian kartu kredit tambahan. 45 juta di butik La Elegance." "Kamu beli apa?"
Buat klien? Tanyaku langsung pada intinya, tanpa basa-basi. Terdengar jeda yang cukup lama dari seberang telepon. Suara bising kendaraan masih terdengar, namun napas Dimas terasa tertahan. Oh, itu. Iya, sayang. Tadi ada klien penting istri pejabat yang ulang tahun. Bosnya minta aku cari kado tas branded supaya proyek tender bulan depan bisa gol. Aku terpaksa pakai kartu dari kamu karena uang kas kantorku belum cair. Nanti bulan depan aku ganti ya. Janji. Jelasnya dengan suara sedikit bergetar. Ada yang aneh dari nada bicaranya. Instingku sebagai seorang pengusaha dan seorang istri mengatakan bahwa dia sedang berbohong. Namun, aku memilih untuk tidak berdebat di telepon. Baiklah. Pastikan proyek itu benar-benar tembus. Aku kembali rapat dulu. Aku mematikan sambungan telepon sepihak tanpa menunggu jawabannya. Sore harinya, aku sengaja pulang lebih awal dari biasanya. Mobilku memasuki pelataran garasi dengan tenang. Saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, pemandangan yang tersaji di depan mataku langsung menjawab seluruh kecurigaanku siang tadi. Di sana, duduk di atas sofa dengan senyum mengembang lebar hingga memperlihatkan deretan giginya, adalah Bu Ratna. Dan di pangkuannya, tergeletak sebuah tas kulit berwarna merah marun keluaran desainer ternama Paris yang harganya sangat fantastis. Tas itu masih mulus, lengkap dengan sertifikat keaslian dan kotak kemasan mewah berlogo La Elegance, yang tergeletak di lantai. Di hadapan ibunya, berdirilah Dimas, menatap ibunya dengan tatapan bangga sekaligus lega. Aduh, Dimas, anakku sayang. Kamu memang paling tahu selera ibu. Teman-teman arisan ibu pasti mati kutu lihat tas semahal ini. Berapa ini harganya? Nak? Pasti puluhan juta kan? Celoteh Bu Ratna sambil mengelus permukaan tas itu dengan penuh pemujaan. Harganya tidak seberapa kok, Bu. Buat kebahagiaan ibu. Yang penting ibu senang dan puas pakainya. Kan Dimas sudah janji mau bahagiakan ibu dari hasil kerja keras Dimas sendiri. Jawab suamiku dengan senyum sombong yang membuat perutku terasa mual seketika. Langkah kakiku yang mengenakan sepatu hak tinggi berbunyi nyaring di lantai marmer, membuat mereka berdua seketika menoleh ke arahku. Senyum di wajah Dimas langsung lenyap, digantikan oleh raut wajah pucat pasi bak mayat hidup. Matanya melotot kaget melihat kepulanganku yang tiba-tiba. Sementara Bu Ratna malah tersenyum sinis ke arahku, seolah ingin memamerkan kemenangannya. Sonia, sudah pulang kamu? Tumben. Lihat nih, tas baru ibu, dibelikan sama suamimu. Ini baru namanya suami sukses, memanjakan ibunya pakai uang sendiri. Tidak seperti istri yang bisanya cuma menumpang hidup. Sindir mertuaku sambil mengangkat tas merah itu tinggi-tinggi. Aku menatap lekat ke arah tas itu, lalu beralih menatap tajam ke mata Dimas. Suamiku itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, tangannya meremas ujung jasnya sendiri, tidak berani menatapku sama sekali. Kebohongannya soal klien proyek istri pejabat itu hancur berkeping-keping di depan mataku. Dia tidak hanya pengecut, dia juga pembohong besar. Dia menggunakan uang hasil keringatku untuk memanjakan ibunya yang selalu menghinaku, lalu mengklaimnya sebagai uangnya sendiri demi mempertahankan ego laki-lakinya. Bagus sekali tasnya, Bu. Sangat cocok untuk ibu. Semoga ibu merawatnya dengan baik, kataku dengan suara yang sangat tenang. Ketenangan yang mematikan. Aku tidak marah-marah, aku tidak berteriak. Aku hanya tersenyum tipis, lalu melangkah santai menaiki tangga menuju kamarku, meninggalkan Dimas yang masih mematung dengan wajah penuh ketakutan. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini telah mengubah darahku menjadi es. Jika Dimas berani berbohong soal uang 45 juta rupiah, kebohongan apa lagi yang dia sembunyikan dariku? Aku harus mencari tahu. Aku menunggu hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku menoleh ke sisi ranjang. Dimas sudah tertidur pulas. Suara dengkurannya terdengar teratur. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur, mengambil tas kerja Dimas yang diletakkan di sofa sudut kamar, lalu melangkah mengendap-endap masuk ke dalam ruang kerjaku dan mengunci pintunya dari dalam. Hanya diterangi cahaya lampu meja yang temaram, aku mulai menggeledah isi tas kerja suamiku. Aku mengeluarkan laptop kerjanya. Untungnya, aku tahu kata sandinya karena dulu dia sering memintaku membantunya merevisi presentasi. Begitu laptop menyala, aku langsung membuka folder-folder dokumen keuangan perusahaannya. Aku tidak peduli jika tindakanku melanggar privasi, dia yang memulai perang ini terlebih dahulu. Aku menelusuri ratusan file Excel dan mutasi rekening dengan teliti.
Semakin dalam aku menggali, semakin hancur perasaanku. Kebenaran yang kutemukan jauh lebih mengerikan dari sekadar tas mewah seharga puluhan juta. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa perusahaan kontraktor Dimas bukan sekadar goyah, melainkan sudah benar-benar bangkrut total sejak 3 tahun yang lalu. Dia memiliki tumpukan utang miliaran rupiah kepada beberapa bank dan rentenir kelas kakap. Berkas-berkas somasi dan ancaman penyitaan aset tersembunyi rapi di dalam sebuah folder tersembunyi. Namun, bukan itu yang membuatku menangis dalam diam malam itu. Mataku terpaku pada sebuah file mutasi rekening gabungan yang pernah kubuat bersama Dimas di awal pernikahan kami. Rekening itu awalnya ditujukan untuk tabungan masa depan anak kami kelak. Dan aku secara rutin menyisihkan sebagian keuntungan klinikku ke sana setiap bulannya. Akses rekening itu bisa digunakan oleh kami berdua. Dari mutasi tersebut, terlihat jelas bahwa selama hampir setahun terakhir, Dimas telah memalsukan tanda tanganku dan memanipulasi persetujuan bank untuk menarik dana ratusan juta rupiah dari rekening tersebut secara berkala. Uang hasil jerih payahku, uang yang kusiapkan untuk masa depan anak kami, telah dia curi diam-diam untuk menutupi lubang utang perusahaannya agar dia bisa terus terlihat kaya di depan ibunya dan teman-temannya. Suamiku bukan hanya pembohong, dia adalah pencuri. Seorang penggelap dana. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mataku mengalir deras, meratapi kebodohanku sendiri yang terlalu memuja cinta hingga buta pada kenyataan. Pria yang selama ini kulindungi harga dirinya dengan sisa-sisa tenagaku ternyata telah menikamku dari belakang dengan cara yang paling keji. Malam itu, di dalam ruang kerjaku yang sunyi, rasa cintaku pada Dimas mati seketika, terkubur bersama kebenaran pahit yang baru saja kutemukan. Namun, aku bukan wanita lemah yang akan terus menangis meratapi nasib. Aku menghapus air mataku dengan punggung tangan. Sorot mataku yang tadinya penuh kesedihan kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Aku menyalakan mesin pencetak, lalu mencetak seluruh bukti mutasi rekening, dokumen kebangkrutan, bukti penggelapan dana, dan riwayat tagihan kartu kredit bodong itu. Lembar demi lembar kertas keluar dari mesin pencetak, menjadi saksi bisu kejahatan suamiku. Aku mengumpulkan seluruh kertas itu, memasukkannya dengan rapi ke dalam sebuah map plastik berwarna merah menyala. Kemudian, aku membuka laci meja kerjaku yang terkunci, mengambil sebuah dokumen tebal yang sudah kusiapkan sejak lama namun belum pernah punya keberanian untuk mengisinya. Surat gugatan cerai. Dengan tangan yang mantap dan tanpa ragu sedikit pun, aku menandatangani surat tersebut di atas materai. Aku membuka brankas rahasiaku, meletakkan map merah yang kini berisi amunisi mematikan itu di rak paling atas, tepat di sebelah kotak perhiasanku. Aku menatap map itu sejenak, sebuah senyum dingin terukir di bibirku. Dimas dan ibunya mengira mereka bisa terus menghisap darahku sambil menginjak-injak kepalaku. Mereka salah besar. Brankas ini tidak hanya berisi harta, tetapi juga berisi bom waktu yang siap menghancurkan kesombongan mereka hingga tak bersisa. Aku mengunci kembali brankas itu dengan rapat. Perangkap sudah terpasang, sekarang aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Rencana balas dendam yang sudah kususun rapi di dalam kepalaku akhirnya mulai kujalankan pada keesokan paginya. Aku bangun lebih awal dari biasanya, merias wajahku dengan riasan natural namun terlihat profesional, dan mengenakan setelan jas kerja terbaikku. Koper berukuran sedang sudah kusiapkan di sudut kamar sejak semalam, berisi beberapa potong pakaian dan perlengkapan mandi, seolah-olah aku memang benar-benar akan pergi jauh. Hari ini, aku akan memainkan sebuah sandiwara kecil yang akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Aku menarik napas panjang di depan cermin, menguatkan hati, lalu melangkah turun ke ruang makan di mana suamiku dan ibu mertuaku sedang menikmati sarapan pagi mereka. Pagi sekali kamu sudah rapi, mau kemana bawa-bawa koper segala? Tegur ibu mertuaku dengan nada ketus saat melihatku menarik koper ke dekat meja makan. Matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan tidak suka yang sudah sangat kuhafal. Aku menarik kursi dan duduk di seberang suamiku yang sedang mengoleskan selai ke atas rotinya. Aku harus pergi keluar kota pagi ini, Bu. Ada urusan bisnis yang sangat mendadak di cabang Surabaya. Ada masalah dengan perizinan klinik di sana yang mengharuskanku turun tangan langsung. Jawabku dengan nada tenang dan meyakinkan. Suamiku menghentikan kunyahannya dan menatapku dengan sedikit terkejut. Ke Surabaya? Kok kamu tidak bilang apa-apa semalam? Sayang, berapa lama kamu di sana? Tanyanya dengan raut wajah yang, entah kenapa, justru terlihat menyembunyikan secercah kelegaan. Tentu saja dia lega, batinku sinis. Tanpa kehadiranku, dia bebas menggunakan kartu kredit sisa yang belum kublokir,
untuk memanjakan ibunya tanpa perlu merasa diawasi. Baru dikabari tengah malam tadi oleh manajer cabang di sana. Kemungkinan aku akan menginap sekitar 3 atau 4 hari, tergantung seberapa cepat urusannya selesai. Tiket pesawatnya juga baru kupesan subuh tadi, balasku sambil menuangkan sedikit air putih ke dalam gelasku. Aku sengaja menatap langsung ke mata ibu mertuaku saat melanjutkan kalimatku. Selama aku pergi, ibu silakan anggap saja rumah ini seperti rumah sendiri. Bei Inah sudah aku pesankan untuk memasak semua makanan kesukaan ibu. Tapi aku minta tolong, jangan ada yang masuk ke lantai 2, terutama ke kamarku dan ruang kerjaku, karena banyak dokumen rahasia perusahaan yang berserakan di sana. Mendengar laranganku, mata ibu mertuaku justru berbinar samar. Sebuah seringai tipis yang berusaha dia sembunyikan muncul di sudut bibirnya. Dia mengangguk cepat. Halah, kamu ini bawel sekali jadi perempuan. Pergi saja sana cari uang yang banyak buat suamiku. Maksudnya buat bantu-bantu suami. Lagi pula siapa juga yang mau masuk ke kamarmu. Ibu lebih suka di bawah, nonton televisi sambil makan camilan. Kamu tenang saja, ibu tidak akan menyentuh barang-barangmu yang berharga itu, ucapnya dengan nada meremehkan, namun aku tahu persis isi kepalanya sedang merencanakan sesuatu yang licik. Setelah menghabiskan sarapan dengan cepat, aku berpamitan. Suamiku mengantarku sampai ke depan garasi, pura-pura mencium keningku dengan mesra sebelum aku masuk ke dalam taksi online yang sudah kupesan. Mobil itu perlahan menjauh dari pekarangan rumah mewahku, membawa diriku pergi menjauh dari jangkauan pandangan mereka. Namun, taksi itu tidak benar-benar melaju ke bandara. Sesuai dengan instruksiku sebelumnya kepada sang sopir, kami hanya berputar-putar di sekitar kompleks perumahan selama 15 menit, lalu berhenti di sebuah kafe sepi yang letaknya hanya berjarak beberapa blok dari rumahku. Aku turun dari taksi, masuk ke dalam kafe, dan memesan secangkir kopi hitam. Aku memilih meja di sudut yang paling tidak mencolok, membuka laptopku, dan segera menghubungkan jaringannya ke sistem kamera pengawas tersembunyi yang sudah kupasang di berbagai sudut strategis di rumahku. Layar laptopku kini menampilkan beberapa jendela video secara langsung. Aku bisa melihat suamiku sedang memanaskan mesin mobilnya, bersiap-siap untuk pergi ke kantornya yang sebenarnya sudah mati suri itu. Tak lama kemudian, mobil suamiku keluar dari pagar, meninggalkan ibu mertuaku sendirian di rumah besar itu bersama asisten rumah tanggaku. Pertunjukan yang sesungguhnya pun dimulai. Aku menyeruput kopiku perlahan sambil menatap tajam ke arah layar. Di kamera ruang keluarga, kulihat ibu mertuaku sedang mondar-mandir dengan gelisah. Dia menengok ke arah garasi, memastikan mobil anaknya benar-benar sudah pergi. Kemudian, dia berteriak memanggil Bei Inah dan menyuruh asisten rumah tanggaku itu untuk pergi ke pasar tradisional yang letaknya cukup jauh untuk membeli bahan masakan yang rumit, dengan ancaman jangan berani pulang sebelum mendapatkan bahan yang dia inginkan. Bei Inah yang tidak berani membantah hanya bisa menuruti perintahnya dan segera pergi meninggalkan rumah. Kini, ibu mertuaku benar-benar menguasai rumah itu sendirian. Senyum licik dan penuh kemenangan tergambar jelas di wajah keriputnya. Melalui kamera pengawas di lorong lantai 2, aku melihatnya berjalan mengendap-endap menaiki anak tangga. Langkah kakinya terdengar pelan, seolah takut ada dinding yang bisa mendengar. Dia langsung menuju ke arah kamar utamaku. Karena aku sengaja tidak mengunci pintu kamar utama pagi ini, dia bisa masuk dengan mudah. Dia menggeledah laci meja riasku, membuka lemari pakaianku, dan meraba-raba saku jas suamiku yang tertinggal. Namun, tujuannya bukanlah kamar itu. Pandangannya segera beralih pada pintu kayu kokoh beralat pemindai sidik jari yang menghubungkan kamar tidur dengan ruang kerjaku. Dia berdiri di depan pintu itu, mencoba memutar knopnya berulang kali, lalu menempelkan jari-jarinya secara acak ke layar pemindai. Suara alarm kesalahan berbunyi pelan beberapa kali. Wajahnya memerah karena frustrasi. Dia kemudian mengeluarkan ponsel dari saku dasternya dan menekan sebuah nomor. Aku segera menyambungkan audio dari kamera tersebut agar bisa mendengar percakapannya. Halo? Ini dengan jasa tukang kunci panggilan yang iklannya ada di tiang listrik depan kompleks itu kan? Iya, saya butuh jasa Anda sekarang juga. Datang ke alamat ini. Rumah paling besar nomor 8. Ada pintu pakai sidik jari yang rusak tidak bisa dibuka. Di dalamnya juga ada brankas besi yang kuncinya hilang. Cepat datangnya. Saya bayar dobel kalau kerjanya cepat dan rapi. Bisiknya tergesa-gesa di telepon. Darahku mendidih mendengar kelancangannya. Namun di saat yang bersamaan, sebuah kepuasan gelap mengalir di urat nadiku. Umpan yang kutebar telah dimakan mentah-mentah oleh ikan serakah ini.
Aku tetap duduk diam di kafe, membiarkan waktu berlalu sambil terus memantau layar. Sekitar 30 menit kemudian, kamera depan rumahku menangkap kedatangan seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh membawa tas perkakas-perkakas berat. Ibu mertuaku membukakan pintu dengan tergesa-gesa dan langsung menarik pria itu masuk. Membawanya menaiki tangga menuju lantai 2. Ini pintunya, Pak. Tolong segera dibuka. Hati-hati jangan sampai merusak kayunya. Ini mahal. Saya cuma butuh masuk ke dalam sebentar mengambil dokumen suami saya yang tertinggal. Bohong ibu mertuaku kepada tukang kunci amatir tersebut. Pria itu mengangguk patuh, mengeluarkan berbagai macam alat besi dari tasnya, dan mulai membongkar paksa sistem keamanan pintu ruang kerjaku. Karena pintu itu menggunakan sistem elektronik yang cukup kompleks, butuh waktu hampir 45 menit bagi pria itu untuk akhirnya merusak panelnya. Terdengar suara klik yang keras, dan pintu kokoh itu pun berayun terbuka. Ibu mertuaku memekik kegirangan, matanya berbinar penuh nafsu keserakahan saat dia melangkah masuk ke dalam ruang kerjaku yang selama ini menjadi misteri baginya. Di dalam ruangan, pandangannya langsung tertuju pada lukisan dinding yang sedikit bergeser, memperlihatkan separuh badan brankas baja yang tersembunyi di baliknya. Dia segera menyuruh tukang kunci itu untuk beralih ke brankas tersebut. Melihat adegan itu, aku tahu waktuku untuk bertindak telah tiba. Aku segera menutup laptopku, memasukkannya ke dalam tas, dan berlari keluar dari kafe menuju mobilku yang terparkir tak jauh dari sana. Aku mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang, memastikan agar mesinnya tidak mengeluarkan suara bising saat aku memasuki pekarangan rumahku. Aku memarkirkan mobilku di luar pagar rumah, lalu melangkah masuk ke dalam pekarangan dengan sangat perlahan, menekan kode sandi pagar dengan gerakan memutar tanpa suara. Suasana lantai bawah rumahku sepi senyap. Sayup-sayup dari lantai atas, terdengar suara gesekan besi yang nyaring, suara bor listrik, dan decakan kagum dari mulut ibu mertuaku. Aku melepaskan sepatu hak tinggiku di ruang tamu, berjalan tanpa alas kaki menaiki anak tangga satu persatu, memastikan setiap langkahku tidak menimbulkan bunyi derit sekecil apapun. Jantungku berdebar kencang, memompa adrenalin yang membuatku merasa sangat hidup. Ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Sesampainya di lorong lantai 2, aku bisa mendengar percakapan mereka dari dalam ruang kerjaku dengan sangat jelas. Aduh Pak, lama sekali sih buka kotak besi begini saja. Ayo dong dipercepat, bayaranmu nanti saya tambah 500.000 kalau bisa kebuka dalam 5 menit. Pasti isinya tumpukan emas batangan sama sertifikat rumah ini. Menantu pelitku itu pasti menyembunyikan uang jatah bulananku di dalam sini. Gerutu ibu mertuaku dengan suara serak yang dipenuhi obsesi. Sabar, Bu. Ini brankasnya baja tebal berlapis, sistem kuncinya ganda. Kalau dipaksa pakai bor bisa macet total. Ini saya sedang akali pakai kawat khusus. Sebentar lagi, nah, sedikit lagi. Balas tukang kunci itu dengan napas tersengal-sengal. Aku berdiri tepat di ambang pintu ruang kerjaku yang sudah dibobol, melipat kedua tanganku di dada, dan menatap dingin ke arah dua orang yang sedang berjongkok membelakangiku itu. Terdengar bunyi klik yang sangat nyaring dan berat bergema di dalam ruangan, disusul dengan suara engsel besi yang berderit terbuka. Pintu brankas rahasiaku akhirnya berhasil dijebol. Berhasil. Astaga, berhasil. Teriak ibu mertuaku histeris. Dia langsung mendorong tubuh tukang kunci itu, hingga terjengkang ke belakang demi bisa memasukkan tangannya ke dalam brankas. Matanya terbelalak menatap tumpukan dokumen, kotak perhiasan, dan beberapa gepok uang tunai yang tersimpan rapi di dalam sana. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar karena euforia, bersiap untuk meraup semua hartaku. Apakah ibu sudah menemukan apa yang ibu cari di dalam sana? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, namun membeku seperti es, memecah kesunyian ruangan itu dengan telak. Ibu mertuaku tersentak kaget seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Tubuhnya menegang kaku seketika. Dengan gerakan patah-patah bak robot yang kehabisan baterai, dia memutar lehernya, menoleh perlahan ke arah pintu. Matanya membelalak lebar, wajahnya memucat seketika melihatku berdiri tegak menjulang di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan tajam layaknya seorang algojo yang siap mencabut nyawa. Tukang kunci amatir itu pun ikut terkejut, buru-buru membereskan peralatannya dengan tangan gemetar ketakutan saat menyadari bahwa wanita parubaya yang membayarnya ternyata bukanlah pemilik asli ruangan ini. Pertunjukan drama kejahatan ini baru saja mencapai klimaksnya, dan akulah yang memegang kendali penuh atas panggungnya. Keheningan yang mencekik menyelimuti ruang kerjaku. Tukang kunci itu melirik ke arahku dengan ketakutan yang amat sangat.
Menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengancam keselamatannya, pria itu buru-buru menggendong tas perkakasnya yang berat. Tanpa meminta bayaran yang dijanjikan, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam kepadaku, lalu berlari-lari kecil keluar dari ruangan, menuruni tangga secepat kilat hingga terdengar suara pintu depan dibanting dengan keras dari bawah. Kini, hanya tersisa aku dan ibu mertuaku di ruangan itu. Melihat tukang kunci itu kabur, wajah pucat ibu mertuaku perlahan berubah memerah. Bukannya merasa bersalah atau meminta maaf karena tertangkap basah membobol ruang privasi dan brankas milik orang lain, mekanisme pertahanan dirinya justru berbalik menjadi sebuah amarah yang meledak-ledak. Dia berdiri dengan susah payah, menepuk-nepuk dasternya yang kotor, lalu berkacak pinggang menatapku dengan sorot mata menantang. Dia mencoba menutupi rasa terkejut dan malunya dengan arogansi yang selama ini selalu menjadi tameng utamanya. Kenapa kamu menatap ibu seperti itu? Mau marah? Silakan. Ibu ini ibunya Dimas, pemilik sah dari segala kekayaan anak laki-lakinya. Justru kamu yang harusnya malu, Sonia. Teriaknya memecah kesunyian, suaranya melengking menyakitkan telinga. Telunjuknya yang dihiasi cincin emas tebal menuding tepat ke arah wajahku. Kamu bilang kamu pergi ke Surabaya. Ternyata kamu cuma menipu ibu. Ya. Berani-beraninya kamu menjebak mertuamu sendiri. Kamu sengaja kan membiarkan ibu membuka kotak besi rongsokan ini supaya kamu bisa menuduh ibu yang macam-macam. Aku tidak membalas teriakannya. Aku melangkah perlahan memasuki ruangan. Bunyi langkah kaki telanjangku di atas lantai kayu memantul pelan. Aku berjalan mengitarinya, menatap tumpukan isi brankas yang berserakan, lalu kembali menatap wajahnya yang berkerut dipenuhi urat kemarahan. Dasar menantu pelit, kalau bukan karena putraku kamu tidak akan punya sepeser pun harta. Bentaknya lagi, kali ini melontarkan kalimat sakti yang selama ini selalu dia jadikan senjata untuk merendahkanku. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Pantas saja uang anakku kamu sembunyikan di dalam brankas ini. Kamu takut ibu minta jatah yang memang sudah menjadi hak ibu? Kan? Istri durhaka. Uang suamimu adalah uangku juga. Rumah ini, hartanya, semuanya berkat doa ibu untuk Dimas. Kamu cuma numpang hidup enak dan sekarang berani mengunci hartanya dari ibunya sendiri. Alih-alih terpancing emosi dan membalas teriakannya, aku justru mengukir sebuah senyum di bibirku. Bukan senyum ramah, melainkan senyum dingin yang sangat sinis dan merendahkan. Aku melangkah mendekati brankas yang pintunya sudah terbuka lebar. Tanganku terulur dengan tenang, mengambil sebuah map plastik berwarna merah menyala yang tergeletak di rak paling atas, tepat di atas kotak perhiasanku. Aku menimbang map itu sejenak di tanganku, lalu berbalik menghadapnya. Apakah ibu benar-benar yakin dengan semua omong kosong yang baru saja ibu teriakan itu? Tanyaku dengan nada bicara yang sangat pelan namun intonasinya begitu tajam mengiris. Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami, memaksanya untuk mundur selangkah karena terintimidasi oleh ketenanganku. Apa maksudmu? Jangan kurang ajar kamu, Sonia. Ibu akan lapor Dimas hari ini juga biar kamu diceraikan sekalian. Biar kamu tahu rasa diusir dari rumah mewah ini dengan tangan kosong. Ancamnya dengan mata melotot. Namun suaranya sedikit bergetar menyadari auraku yang benar-benar berbeda dari menantu penurut yang selama ini dia kenal. Aku tertawa hambar. Suara tawaku terdengar sangat menyedihkan sekaligus mengerikan di dalam ruangan itu. Diceraikan? Diusir dari rumah ini dengan tangan kosong? Ulangku sambil menggelengkan kepala, merasa kasihan pada ilusi keagungan yang dia percayai selama ini. Ibu tidak perlu repot-repot melapor pada anak kesayangan ibu itu, karena saya sendiri yang akan menendang kalian berdua keluar dari istana ini. Aku membuka map merah di tanganku, menarik selembar dokumen tebal dari dalamnya, lalu menyodorkannya tepat di depan wajah ibu mertuaku dengan kasar hingga kertas itu menyentuh hidungnya. Coba ibu baca baik-baik nama yang tertera di sertifikat ini. Baca dengan suara keras. Bu. Perintahku tak terbantahkan. Ibu mertuaku menyipitkan matanya, menatap deretan huruf kapital yang tercetak di atas kertas resmi berhologram itu. Matanya bergerak dari kiri ke kanan, dan rahangnya perlahan terbuka. S. Sonia. Sertifikat hak milik atas nama Sonia. Gumamnya terbata-bata, ketidakpercayaan mulai merayapi wajahnya. Benar sekali, potongku cepat. Rumah mewah ini, seluruh perabotan jati yang sering ibu pamerkan di arisan, mobil Eropa yang dipakai anak ibu, bahkan biaya listrik dan air yang ibu nikmati setiap hari, semuanya dibeli menggunakan uang saya.
Hasil keringat saya dari pagi hingga malam mengurus belasan klinik kecantikan. Bukan dari uang putramu yang tidak berguna itu. Bohong. Ini pasti kamu palsukan. Dimas itu direktur perusahaan besar. Dia kontraktor sukses. Proyeknya miliaran. Jeritnya histeris, menepis tanganku hingga dokumen itu terjatuh ke lantai. Dia menutupi telinganya dengan kedua tangan, menolak kenyataan yang mulai menghancurkan dunianya. Direktur? Sukses? Aku kembali menarik beberapa lembar kertas dari dalam map. Kali ini, lembaran itu berisi grafik kejatuhan merah dan stempel resmi dari pengadilan niaga. Buka mata ibu lebar-lebar. Perusahaan kebanggaan anak ibu itu sudah bangkrut total sejak 3 tahun yang lalu. Dia punya utang 5 miliar kepada 3 bank berbeda dan dikejar-kejar rentenir setiap malam. Selama 2 tahun terakhir, dia tidak pernah memberikan saya uang belanja sepeser pun. Justru saya yang harus menutupi biaya operasional kantornya yang bangkrut itu, hanya agar dia tetap terlihat seperti orang kaya di depan ibu dan teman-teman arisan ibu. Ibu mertuaku termundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak rak buku kayu di belakangnya. Kakinya mulai bergetar hebat. Wajah yang tadinya memerah penuh amarah kini memucat pasi, sepucat mayat yang kehabisan darah. Napasnya tersengal-sengal, matanya bergerak tak tentu arah mencari kebohongan di wajahku, namun yang dia temukan hanyalah kebenaran yang kejam. Dia panik saat aku berkata dengan suara yang semakin menekan, membongkar rahasia paling mematikan. Dan ibu tahu apa yang lebih menjijikkan dari kebangkrutan anak ibu? Aku melangkah maju lagi, mengurungnya di antara aku dan rak buku. Kuangkat selembar bukti mutasi rekening gabungan yang sudah kucetak semalam. Angka-angkanya dilingkari dengan spidol merah tebal. Tas mewah seharga 45 juta yang ibu pamerkan kemarin sore itu dibeli menggunakan kartu kredit saya. Dan selama setahun terakhir, anak kebanggaan ibu itu telah memasukkan tanda tangan saya untuk mencuri dana ratusan juta dari rekening tabungan yang saya siapkan untuk masa depan. Anak ibu bukan direktur sukses, Bu. Anak ibu adalah seorang penipu, penggelap dana, dan pencuri yang memakan harta istrinya sendiri. Tidak mungkin. Dimas tidak mungkin melakukan itu. Kamu fitnah. Ini semua bohong. Suara ibu mertuaku kini hanyalah cicitan parau. Tubuhnya merosot perlahan, kakinya tak lagi mampu menopang beban berat tubuhnya dan beban kenyataan yang menghancurkan tulang rusuk kesombongannya. Dia terduduk lemas di atas lantai kayu, air matanya mulai mengalir merusak riasan bedak tebal di wajahnya. Aku menatapnya dari atas tanpa belas kasihan sedikit pun. Kasihan adalah kemewahan yang tidak pantas dia dapatkan. Aku melempar seluruh isi map merah itu ke udara, membiarkan lembaran-lembaran bukti kebangkrutan, mutasi rekening palsu, dan surat tagihan utang itu berjatuhan menimpa tubuhnya yang gemetar di lantai bagaikan hujan kutukan. Terakhir, aku menjatuhkan sebuah map tipis berwarna putih tepat di pangkuannya. Di dalam map putih itu, ada surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani, beserta draft laporan kepolisian atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan dana, kataku dengan suara sedingin baja. Saya beri waktu 15 menit. Hubungi anak kesayangan ibu itu, suruh dia pulang sekarang juga untuk mengemas seluruh barang-barang kalian. Jika dalam waktu 1 jam kalian berdua belum angkat kaki dari rumah saya jamin malam ini juga anak laki-laki kebanggaan ibu itu akan tidur beralaskan lantai semen dingin di balik jeruji besi penjara. Skakmat. Permainan selesai. Aku berbalik membelakanginya, melangkah keluar dari ruang kerjaku tanpa menoleh lagi, membiarkan suara tangisan histeris dan raungan penyesalan ibu mertuaku menggema memenuhi lorong rumah yang kini telah sepenuhnya kembali menjadi milikku. Kesombongannya telah runtuh, dan kebebasanku baru saja dimulai. Jeritan tangis yang memilukan terdengar menggema dari lantai 2 rumah mewahku. Aku berjalan menuruni anak tangga dengan langkah yang begitu ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundakku baru saja terangkat dan menguap ke udara. Aku melangkah menuju ruang keluarga, duduk di atas sofa kesayanganku dengan punggung bersandar nyaman, lalu menuangkan secangkir teh hangat yang masih mengepul dari teko yang terletak di atas meja. Aku menyesap teh itu perlahan, menikmati aromanya yang menenangkan, sambil mendengarkan alunan suara kepanikan dari atas sana bagaikan sebuah simfoni kemenangan yang sangat merdu di telingaku. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mendengar suara langkah kaki yang terseret-seret dan terburu-buru menuruni tangga. Ibu mertuaku muncul di ujung tangga dengan penampilan yang sangat berantakan. Wajahnya yang tadi pagi dipoles bedak tebal kini cemong oleh lunturan maskara dan air mata. Daster bunga-bunganya tampak kusut masai. Tangannya gemetar hebat saat memegang ponsel yang menempel di telinganya.
Dia mengabaikan keberadaanku yang sedang duduk santai memperhatikannya dari sofa, karena seluruh fokusnya kini tertuju pada sambungan telepon dengan anak laki-laki kebanggaannya. Dimas. Pulang kamu sekarang juga. Pulang, Dimas? Raungnya histeris begitu telepon itu tersambung. Suaranya serak dan putus asa. Istrimu sudah gila. Dia mau memenjarakan kamu. Nak. Dia menunjukkan semua surat-surat kebangkrutanmu dan utang-utangmu kepada ibu. Kenapa kamu bohong sama ibu, Dimas? Kenapa kamu bilang kamu orang kaya padahal kamu cuma numpang hidup sama istrimu? Aku bisa mendengar suara kepanikan yang samar dari seberang telepon. Dimas pasti sedang berusaha menenangkan ibunya dengan berbagai kebohongan baru. Namun kali ini ibu mertuaku sudah tidak bisa lagi dibodohi. Fakta-fakta yang kulemparkan ke wajahnya di ruang kerja tadi terlalu nyata dan terlalu menyakitkan untuk disangkal. Ibu tidak mau dengar alasanmu. Pulang sekarang juga atau ibu lompat dari balkon rumah ini. Ancam ibunya dengan suara melengking tinggi, lalu mematikan sambungan telepon itu dengan kasar. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, duduk bersimpuh sambil menangis terseduh-seduh, meratapi nasib dan rasa malunya yang sudah tak tertahankan. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit hingga suara deru mesin mobil yang dipacu dengan kecepatan tinggi terdengar memasuki pekarangan rumahku. Suara decit ban yang bergesekan dengan aspal paving block terdengar nyaring saat mobil itu direm mendadak. Pintu depan rumahku didorong terbuka dengan kasar hingga membentur dinding. Dimas berdiri di ambang pintu dengan napas terengah-engah, dasinya longgar, dan rambutnya berantakan. Wajahnya pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa saat melihat ibunya sedang menangis di lantai dan aku yang duduk tenang menatapnya dengan tatapan membunuh. Ibu, ada apa ini? Bu, kenapa ibu menangis di lantai? Dimas langsung berlari menghampiri ibunya, berlutut di sampingnya dan mencoba memeluk pundak wanita tua itu. Namun, respons yang didapatkannya sungguh di luar dugaannya. Bukannya memeluk anaknya untuk mencari perlindungan, ibu mertuaku justru menghempaskan tangan Dimas dengan kasar. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, wanita tua itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mendaratkan sebuah tamparan yang sangat keras tepat di pipi kanan suamiku. Suara tamparan itu bergema tajam di seluruh penjuru ruang tamu yang sunyi. Plak! Kepala Dimas terlempar ke samping akibat kerasnya tamparan itu. Dia memegangi pipinya yang memerah, matanya terbelalak menatap ibunya dengan penuh ketidakpercayaan. Ibu, kenapa ibu memukul Dimas? Tanyanya dengan suara bergetar. Anak kurang ajar. Anak tidak tahu malu. Teriak ibu mertuaku sambil memukuli dada Dimas bertubi-tubi dengan kedua kepalan tangannya. Air matanya mengalir semakin deras. Kamu membohongi ibu. Kamu bilang kamu direktur sukses. Kamu bilang rumah ini milikmu. Kamu bilang kamu membelikan ibu tas mewah dari uangmu sendiri. Ternyata kamu cuma gembel yang bersembunyi di balik ketiak istrimu. Kamu membuat ibu mempermalukan diri ibu sendiri di depan teman-teman arisan. Kamu membuat ibu terlihat seperti pengemis yang serakah di mata perempuan ini. Kenapa kamu tega sekali sama ibu kandungmu sendiri, Dimas? Dimas menundukkan kepalanya, membiarkan ibunya terus memukulinya sambil menangis meraung-raung. Pertahanan suamiku hancur lebur. Dia tidak bisa lagi mengelak. Semua topeng kebanggaan dan kehebatannya telah terkelupas habis, menyisakan wajah aslinya sebagai seorang pengecut yang gagal dalam segala hal. Maafkan Dimas, Bu. Dimas terpaksa. Dimas tidak mau mengecewakan ibu. Perusahaan Dimas hancur, Bu. Ditipu rekan bisnis. Dimas cuma mau ibu tetap bangga sama Dimas. Isak suamiku. Air matanya ikut menetes jatuh ke lantai marmer. Pemandangan di depanku ini seharusnya terlihat menyedihkan, namun di mataku, mereka berdua terlihat sangat menjijikkan. Dua orang yang saling membohongi demi mempertahankan sebuah ilusi status sosial yang semu. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja, lalu berdiri dan berjalan perlahan menghampiri mereka berdua. Suara langkah kakiku membuat Dimas seketika mendongakkan kepalanya menatapku. Tatapannya penuh dengan keputusasaan dan permohonan ampun yang sangat memuakkan. Sudah selesai drama tangis-tangisannya? Tanyaku dengan nada dingin dan menusuk. Aku bersedekap dada, menatap dua manusia benalu yang tergeletak di lantai istanaku itu. Bei Inah, teriakku memanggil asisten rumah tanggaku yang sedari tadi bersembunyi ketakutan di area dapur. Bei Inah berlari kecil menghampiriku dengan tubuh gemetar. Iya, Nyonya, jawabnya pelan. Naik ke lantai 2. Kemasi seluruh barang-barang dan baju milik perempuan tua ini. Masukkan semuanya ke dalam kopernya, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah itu,
masuk ke kamar saya, ambil seluruh baju, sepatu, dan barang rongsokan milik laki-laki ini, masukkan ke dalam koper yang besar. Saya beri waktu 10 menit. Cepat, perintahku dengan suara tegas dan lantang. Bei Inah mengangguk cepat dan langsung berlari menaiki tangga tanpa berani membantah. Mendengar perintahku, Dimas langsung merangkak mendekatiku, mencoba meraih ujung celana setiaku. Sonia, aku mohon jangan seperti ini. Tolong dengarkan penjelasanku dulu. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Tolong jangan usir kami, ibu tidak punya tempat tinggal lain di Jakarta. Aku janji akan berubah. Aku janji akan mencari pekerjaan baru dan mengembalikan semua uangmu. Tolong, Sonia, demi pernikahan kita. Ratap Dimas dengan suara serak, memohon belas kasihan dariku. Aku mundur selangkah dengan cepat, menghindari sentuhan tangannya seolah dia adalah penyakit menular yang sangat kotor. Pernikahan kita? Pernikahan kita sudah mati di hari kamu memutuskan untuk memasukkan tanda tanganku dan merampok uang tabungan masa depan kita demi membelikan tas mewah untuk ibumu yang selalu menghinaku ini. Kamu bukan cuma pengecut, Dimas. Kamu adalah pencuri. Dan aku tidak akan pernah sudi hidup satu atap dengan seorang pencuri. Sonia, tolonglah, kasihani ibu sudah tua. Dimas beralih menggunakan ibunya sebagai tameng, sebuah taktik murahan yang selalu dia gunakan selama bertahun-tahun. Mengasihani ibumu, ibu yang selalu menghina masakanku, ibu yang selalu menuntut kamar mewah dan merendahkanku sebagai menantu numpang hidup, ibu yang hari ini diam-diam menyewa tukang kunci untuk membobol brankas rahasiaku demi merampok hartaku. Suaraku meninggi, memuntahkan seluruh kemarahan yang selama ini kutahan. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Sama-sama serakah, sama-sama pembohong, dan sama-sama tidak tahu malu. Tak lama kemudian, Bei Inah turun dari lantai 2 dengan susah payah, menyeret 3 buah koper besar milik ibu mertuaku dan 2 buah koper besar yang berisi pakaian Dimas. Koper-koper itu diletakkan begitu saja di ruang tamu. Aku berjalan menghampiri koper-koper itu, lalu meraih gagangnya. Dengan sisa tenaga kemarahanku, aku menyeret koper-koper itu keluar dari pintu depan, membawanya ke pekarangan, dan melemparkannya dengan kasar hingga melewati pintu gerbang utama rumahku yang terbuka lebar. Beberapa koper terbuka sedikit, membuat beberapa helai pakaian berjatuhan ke atas aspal jalanan kompleks. Keributan yang terjadi di depan rumahku sontak mengundang perhatian. Para tetangga yang biasanya selalu berada di dalam rumah kini mulai keluar dari pagar mereka. Beberapa asisten rumah tangga tetangga berkumpul di sudut jalan, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumahku. Bu RT yang rumahnya tepat berada di seberang jalan bahkan berdiri di balik pagarnya dengan wajah penasaran. Ini adalah momen yang sangat tepat. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan tenang. Aku akan menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka di depan semua orang. Aku berbalik ke arah pintu depan, di mana Dimas sedang memapah ibunya yang berjalan tertatih-tatih keluar dari rumah. Mereka berdua menangis dengan wajah tertunduk, tak berani menatap ke arah kerumunan tetangga yang mulai menonton pertunjukan gratis ini. Dengar baik-baik, Dimas, teriakku dengan suara lantang agar seluruh tetangga bisa mendengarnya. Mulai detik ini, rumah ini tertutup rapat untukmu dan ibumu. Silakan bawa ibumu pergi dari sini dan jangan pernah berani menginjakkan kaki kotor kalian di rumahku lagi. Kalian bisa membawa tas mewah dan semua barang branded yang kau beli menggunakan hasil curian dari rekeningku. Silakan nikmati hidup menggelandang di luar sana dengan utang miliaran rupiahmu. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan, malu luar biasa karena seluruh kebobrokannya dibongkar di depan para tetangga elit yang selama ini selalu menganggapnya sebagai pengusaha sukses. Ibu mertuaku hanya bisa terisak sambil menutupi wajahnya dengan ujung daster, tak berani mengangkat dagunya yang selama ini selalu dia angkat tinggi-tinggi dengan penuh kesombongan. Sebelum mereka berdua melangkah keluar dari pekarangan, aku merogoh saku jasku dan mengeluarkan ponselku. Aku menekan sebuah nomor panggilan cepat yang langsung terhubung ke layanan nasabah bank prioritasku. Aku sengaja menyalakan fitur pengeras suara dan membesarkan volumenya agar Dimas bisa mendengarnya dengan jelas. Halo? Dengan Ibu Sonia? Ada yang bisa kami bantu? Sapa suara operator bank dari seberang telepon. Ya? Tolong blokir seluruh kartu kredit ekstensi atas nama Dimas seketika ini juga. Blokir juga semua akses rekening gabungan kami. Jangan izinkan penarikan dana sepeser pun tanpa kehadiran saya secara fisik di kantor cabang. Perintahku dengan suara tegas dan dingin, menatap lurus ke arah mata Dimas yang seketika terbelalak ngeri. Baik, Ibu Sonia. Pemblokiran sedang kami proses.
Pemblokiran berhasil. Seluruh kartu kredit dan akses rekening atas nama Bapak Dimas telah dibekukan permanen. Konfirmasi pihak bank yang menjadi penanda tamatnya riwayat keuangan suamiku. Aku segera mematikan panggilan tersebut dan memasukkan ponselku kembali ke dalam saku. Dimas jatuh berlutut di atas aspal jalanan, tepat di samping koper-kopernya yang berserakan. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon kepadaku. Sonia, jangan blokir kartunya. Tolong, malam ini aku dan ibu mau tidur di mana kalau tidak ada uang sepeser pun? Minimal sisakan sedikit untuk kami menyewa hotel murah malam ini. Aku mohon. Aku menatapnya dari balik pagar besi rumahku yang megah. Senyum sinis terukir di bibirku. Tidur di mana? Terserah kalian. Mau tidur di kolong jembatan, di emperan toko, atau di rumah teman-teman arisan ibumu yang selalu memuji kesuksesanmu itu? Aku tidak peduli. Itu bukan urusanku lagi. Urusan kita selanjutnya hanya akan terjadi di pengadilan agama dan kantor polisi jika kamu berani macam-macam. Tanpa menunggu balasan darinya, aku membalikkan badan dan melangkah kembali ke dalam rumah. Aku menutup pintu kayu jati ganda itu dengan bantingan yang sangat keras, hingga bunyinya menggema di seluruh pekarangan. Aku memutar kunci dan menggeser grendel besinya, mengunci mereka berdua di luar sana, di dunia nyata yang kejam, jauh dari kemewahan istanaku yang selama ini mereka hisap layaknya parasit tak tahu diri. Aku bersandar di balik pintu yang dingin, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi suara gerutuan ibu mertua, tidak ada lagi kebohongan suamiku. Yang ada hanyalah keheningan yang damai. Rumah ini, hidupku, hartaku, semuanya telah kembali sepenuhnya ke tanganku. Pembersihan sampah telah selesai dilakukan, dan rasanya sungguh luar biasa melegakan. Proses perceraian berjalan jauh lebih cepat dan lebih mudah dari yang pernah aku bayangkan. Dimas, yang awalnya mencoba mempersulit keadaan dengan mangkir dari 2 panggilan sidang pertama, akhirnya menyerah tanpa syarat pada panggilan ketiga. Dia datang ke pengadilan agama dengan penampilan yang sangat mengenaskan. Setelan jas mahal yang selalu menjadi kebanggaannya kini terlihat kusam dan kedodoran, membungkus tubuhnya yang terlihat jauh lebih kurus dan tak terawat. Wajahnya dipenuhi brewok tipis yang berantakan, dan kantung matanya menghitam, menandakan malam-malam panjang yang dihabiskannya tanpa tidur nyenyak. Di dalam ruang sidang, Dimas sama sekali tidak berani menatap mataku. Dia hanya duduk menunduk, mendengarkan segala putusan hakim dengan pasrah. Tentu saja dia tidak berani macam-macam. Beberapa hari sebelum sidang putusan, pengacaraku telah mengirimkan sebuah kotak paket ke alamat kontrakan murah tempat dia dan ibunya kini berlindung. Kotak itu tidak berisi bom, melainkan salinan draft laporan kepolisian atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana senilai ratusan juta rupiah yang siap aku serahkan ke meja penyidik kapan saja. Di atas draft tersebut, aku menempelkan sebuah catatan kecil bertuliskan, tanda tangani surat cerai dan lepaskan semua tuntutan harta Gonogini, atau bersiaplah memakai baju tahanan berwarna oranye. Ancaman itu bekerja dengan sangat sempurna. Perjanjian pranikah pemisahan harta yang cerdasnya telah kubuat sebelum kami menikah dulu, ditambah dengan bukti kejahatan finansial yang dia lakukan, membuat posisi Dimas sangat lemah di mata hukum. Majelis hakim mengetukkan palunya dengan mantap, mengabulkan seluruh gugatan ceraiku. Aku memenangkan hak asuh penuh atas diriku sendiri, memenangkan seluruh hartaku tanpa harus membaginya sepeser pun dengan pria yang telah mengkhianatiku, dan secara resmi kembali menyandang status sebagai wanita lajang yang merdeka. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan hari itu, aku merasakan sinar matahari terasa jauh lebih hangat menyentuh kulitku. Udara yang kuhirup terasa begitu segar. Beban berat yang selama bertahun-tahun merantai kakiku akhirnya hancur berkeping-keping. Aku masuk ke dalam mobilku dengan senyum lebar yang tak bisa kutahan, siap menyambut lembaran baru dalam hidupku yang bebas dari benalu penghisap darah. Di sisi lain kota, kehidupan mantan suamiku dan ibu mertuaku berputar 180 derajat menuju dasar jurang penderitaan yang paling dalam. Informasi ini kudapatkan dari salah satu mantan karyawan Dimas yang kebetulan masih sering berkomunikasi denganku untuk meminta rekomendasi pekerjaan. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang sangat brutal dan tepat sasaran. Mantan ibu mertuaku, Bu Ratna, yang dulunya selalu memamerkan gaya hidup mewah dan merendahkan orang lain, kini harus menelan pil pahit kenyataan. Dia dan Dimas terpaksa menyewa sebuah rumah petak kecil di ujung gang sempit dan padat penduduk, jauh di pinggiran ibu kota. Rumah kontrakan itu hanya memiliki 1 kamar tidur yang pengap, atap seng yang bocor saat hujan turun, dan dinding yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada lagi lantai marmer impor,
Tidak ada lagi kasur empuk. Dan tidak ada lagi asisten rumah tangga yang bisa dia suruh-suruh sesuka hatinya. Setiap hari, Bu Ratna harus bangun pagi-pagi buta untuk pergi ke pasar tradisional yang becek demi mencari sisa-sisa sayuran murah. Tubuhnya yang dulu subur kini menyusut drastis karena stres dan kurang gizi. Penyakit darah tingginya sering kumat, namun dia tidak lagi memiliki uang untuk berobat ke rumah sakit swasta yang mahal. Parahnya lagi, teman-teman arisan sosialitanya yang dulu selalu dia banggakan serentak memutus kontak dan menjauhinya seperti orang yang terkena kusta setelah mengetahui kebangkrutan Dimas dan skandal pengusiran mereka dari rumahku. Bu Ratna kini menjadi bahan gunjingan dan cemoohan di lingkungan kontrakan barunya karena kesombongannya di masa lalu yang entah bagaimana menyebar ke telinga para tetangga barunya. Namun, penderitaan terbesar mereka bukanlah soal kemiskinan, melainkan soal teror yang tak kunjung usai. Dimas yang tidak lagi memiliki akses ke rekeningku, dan tidak bisa menutupi utang-utang perusahaannya, kini menjadi buronan para penagih utang. Setiap minggu, preman-preman bertubuh kekar berwajah garang datang menggedor-gedor pintu seng kontrakan mereka, berteriak mencaci maki, dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik jika utang miliaran itu tidak segera dicicil. Dalam salah satu insiden penagihan yang paling mengerikan, para penagih utang itu merampas paksa tas merah mewah keluaran Paris seharga 45 juta rupiah yang dulu sangat dibanggakan oleh Bu Ratna. Ibu mertuaku menangis meraung-raung, mempertahankan tas itu hingga terseret di atas tanah yang kotor, namun tenaganya tak sebanding dengan para preman tersebut. Tas hasil uang curian itu akhirnya berpindah tangan untuk menutupi bunga utang yang menumpuk. Perhiasan emas yang dulu selalu dia pakai pun satu persatu harus dijual untuk sekadar menyambung hidup dan membeli beras. Dimas sendiri kini luntang-lantung mencari pekerjaan serabutan, karena nama baiknya di dunia kontraktor sudah hancur lebur dan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh banyak pihak bank. Mereka berdua hidup dalam ketakutan, kemiskinan, dan penyesalan yang terlambat. Keserakahan mereka telah mengantarkan mereka sendiri ke ambang kehancuran. Mendengar kabar penderitaan mereka tidak membuatku merasa kasihan, melainkan memberikan sebuah rasa kepuasan yang absolut. Mereka sedang memanen badai dari angin kebohongan dan keserakahan yang mereka tanam sendiri selama ini. Sementara itu, hidupku terus bergerak maju ke arah yang jauh lebih gemilang. Setelah perceraian, aku memfokuskan seluruh energi dan waktuku untuk mengembangkan bisnis klinik kecantikanku. Tanpa adanya kebocoran dana siluman yang selama ini ditarik oleh Dimas, arus kas perusahaanku menjadi sangat sehat. Hanya dalam waktu 6 bulan, aku berhasil membuka 3 cabang klinik baru di lokasi-lokasi premium. Pundi-pundi kekayaanku bertambah pesat, dan namaku semakin dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses di bidang kecantikan. Rumah mewahku pun mengalami perombakan besar-besaran. Aku memanggil jasa desain interior profesional untuk mendekorasi ulang seluruh ruangan. Aku membuang seluruh perabotan yang pernah disentuh oleh mantan ibu mertuaku, mengganti karpet bulu yang pernah dia injak, dan menghapus setiap jejak kenangan buruk yang tersisa. Kamar tamu utama di lantai 2 yang pernah menjadi sumber perdebatan kami kini telah kuubah menjadi sebuah ruang studio yoga pribadi yang luas dan menenangkan, lengkap dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke taman depan. Rumah ini kembali menjadi tempat perlindunganku yang suci, sebuah istana yang benar-benar memancarkan aura positif dan kedamaian. Sore ini, matahari bersinar dengan lembut, memancarkan cahaya keemasan yang hangat menyelimuti ibu kota. Aku berdiri di atas balkon lantai 2 kamarku, mengenakan gaun sutra tipis yang melambai ditiup angin sepo-sepo. Di tanganku, terdapat secangkir teh rosella hangat yang menebarkan aroma manis dan menyegarkan. Aku menyesap teh itu perlahan, memejamkan mata, dan mendengarkan suara kicauan burung dari pohon rindang di taman belakang rumahku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Tidak ada lagi rasa sakit hati karena dikhianati oleh pria yang kucintai, dan tidak ada lagi rasa muak karena harus melayani mertua yang berhati iblis. Aku telah berhasil menyingkirkan benalu-benalu itu dari pohon kehidupanku, dan kini ranting-rantingku bebas tumbuh ke atas, menyentuh langit kesuksesan yang tak terbatas. Aku membuka mataku, menatap lurus ke arah cakrawala senja yang memerah indah. Senyum tulus dan penuh kelegaan mengembang di bibirku. Namaku Sonia. Aku adalah wanita mandiri yang menciptakan kebahagiaanku sendiri. Dan ini adalah akhir bahagia yang sangat memuaskan dari kisah perlawananku. Sebuah bukti bahwa pada akhirnya, karma tidak pernah salah alamat, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Aku mengangkat cangkir tehku ke udara, melakukan sebuah tos imajiner untuk merayakan kebebasanku. Bersiap menyambut hari esok yang pastinya akan jauh lebih indah dari hari ini.